tertib dan mematuhi seluruh SOP yang sudah ditentukan. Selanjutnya nih, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita pada hari ini, bersama dengan panelis yang merupakan dosen tetap sekaligus Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YAI, dan beliau merupakan seorang entrepreneur. Selain itu juga nanti akan ada sesi tanya jawab bersama narasumber beserta panelis kita. Baik, tanpa perlu lama lagi, kepada Bapak Dr. Abdullah Muhsin SPDMM selaku panelis dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Rizky dan MC cantik kita, Mas Neri Atalia. Baik, untuk waktu kita manfaatkan seluas-luasnya, kita mencoba mengeksplor dulu lah ya, mengeksplor dulu tentang literasi syariah secara umum ya pada teman-teman. Baik, kita mulai kajian kita pada webinar kali ini agar diberikan ilmu oleh Allah SWT. Mari kita buka kajian ini dengan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, mulai. Surat para peserta dan narasumber yang saya banggakan, webinar ini disiarkan langsung oleh SEMA FEBAI Channel, sekaligus bisa dinikmati di streaming YouTube ya, yang akan share ke beberapa media. Baik, kita awali dengan menggugah fenomena lama yang kita sebut sebagai sistem ekonomi alternatif yang nanti akan menjadi kebanggaan seluruh dunia, yaitu sistem ekonomi syariah. Beberapa kajian yang sudah kita baca dari beberapa jurnal, dan kebetulan Abi topik bahasan di disertasinya itu adalah keuangan syariah, terutama di Bank Syariah Indonesia di wilayah Jawa Tengah, yang sudah dijurnalkan secara internasional di Scopus dengan indeks Q3 waktu itu. Nah, berbicara ekonomi syariah, terutama bagi teman-teman mahasiswa yang dalam tanda kutip belum tertarik atau melirik seperti apa itu sistem ekonomi syariah, sehingga mindsetnya dari dulu sampai kini itu masih menggunakan ekonomi liberal yang pasti berbasis ribawi. Nah, hal inilah yang menjadi PR besar bagi kita semuanya, bahwa anak-anak muda yang siap menerima estafet kepemimpinan
itu harus dirubah mindset-nya. Mindset yang ribawi bahasanya adalah penjajahan ekonomi dunia, itu akan kita rubah menjadi sistem ekonomi yang benar-benar bisa mensejahterakan semua rahmatan lil alamin. Bukan hanya manusia saja yang menikmatinya, tetapi makhluk lain pun bisa merasakan kehebatan sistem ekonomi syariah yang nanti akan menjadi rahmatan lil alamin. Menukik dengan fokus kaitannya dengan syariah ini, bahwa syari itu adalah cara atau jalan yang paling tepat yang bisa memastikan bahwa semua yang menggunakan jalan itu akan selamat, akan profesional, terukur, dan berdimensi kepada alam dunia maupun nanti akan ke akhirat. Itu hebatnya syar'i ini. Jangan dianggap syar'i itu adalah punya inklusif kelompok tertentu. Syar'i di dunia sudah dilakukan oleh siapapun yang merasakan nikmatnya satu sistem menggunakan syariah. Ingat, syariah itu bukan konotasi sebagai menstigma bahwa itu adalah punyanya kelompok tertentu. Syari itu adalah cara, jalan yang bisa dipakai oleh siapapun yang bisa menikmati indahnya, nikmatnya menggunakan cara ini, dengan jalan ini. Nah, ekonomi yang dengan cara-cara seperti inilah yang bisa menyelamatkan, bebas dari riba, pasti akan terukur dan tidak akan terjadi corruption. Ini hebatnya di situ. Oleh karena itu, sebelum Abi mempanel narasumber kita yang pertama, itu nanti akan dikemukakan ya runtutan dari sejarah ekonomi sampai ke ekonomi syariah yang kekinian, yang teman-teman nanti akan bisa terbelalak bahwa ternyata kita sebagai generasi Z itu inilah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan maupun ekonomi, sosial, politik bangsa Indonesia khususnya dan dunia secara umum. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman nikmati betul, pahami betul apa yang akan diumumkan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Bukhari Muslim yang saya datangkan dari Timur Tengah nih waktu itu. Saya geret ke Indonesia untuk masuk ke Dewan Syariah, akan menyelamatkan generasi muda ini, ya terutama khusus untuk FEB ini dululah. Kalau FEB selamat, UPI selamat, YAI selamat, insya Allah DKI selamat, dan Indonesia insya Allah jadi baldatun thayyibun warabun wafur. Ya, mari kita sama-sama dengarkan, nikmati sajian dari Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Bukhari Muslim. Kami persilahkan. Tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan, atau ada Bapak
atau Ibu Dekan, para jajaran, para pembimbing, saudara saya, guru saya, Dr. Abdullah, mahasiswa-mahasiswa yang membanggakan. Saya tidak bicara banyak, mungkin ya 20 menit, 30 menit kalau kepanjangan sudah. Nanti kita diskusi lebih banyak, insya Allah. Sebuah mukadimah yang luar biasa dari panelis dan moderator, luar biasa beliau ini, ngasih semangat kita bagaimana kita kembali membangkitkan ilmu-ilmu agama. Kalau menurut Imam Ghazali dalam kitabnya namanya Ihya Ulumiddin, kita sudah waktunya membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama kita. Kenapa itu penting? Nah, mari kita lanjutkan. Kita langsung ke slide kedua. Mahasiswa sekalian, Anda pasti sangat kenal dengan buku ini. The Wealth of Nation-nya Adam Smith. Dan ini menjadi rujukan utama di buku-buku ekonomi kita. Dunia lah kira-kira. Tapi pernahkah Anda menemukan di dalam bukunya Adam Smith ini ada nama Nabi Muhammad SAW? Yang ini tidak pernah dikutip di kitab-kitab atau di buku-buku referensi ekonomi. Anda nanti bisa cari di bukunya Adam Smith langsung. Ini sudah ada fotonya sudah. Kalau di buku ini halaman 395 ada juga di 541. Anda sekarang download bisa di internet, nyari buku The Wealth of Nation Adam Smith yang cetakan baru. Gratis sudah, saya kira udah nggak pusing-pusing sepertinya ya. Di sana Anda ketika searching, Anda cari di buku itu, nanti akan menemukan, ini di garis merahin, ada nama Muhammad. Nah ini menarik ini. Adam Smith menyebut Nabi Muhammad walaupun tidak Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang setelahnya ini adalah Khulafaur Rasyidun. Dia sebut di sini. Tapi teori ekonominya kita yang di buku-buku itu nggak pernah menyebutkan. Aneh sekali saya kira. Kita tahu Adam Smith sekitar 1776 atau 7 sekian ya. Nabi Muhammad kapan? Masehinya 570-an. Beliau lahir 580. Beliau itu ada di sana. Berarti kira-kira 1000 tahun sebelum Adam Smith. Tapi Adam Smith mengutip buku itu. Beliau mengatakan di sana kurang lebih ekonomi ketika itu orang Amerika, orang Eropa itu kalah. Yang paling maju itu pernah dipimpin oleh yang bernama Muhammad dan Khulafaur Rasyidun. Bahkan di dalam catatannya di gambar yang kedua ini ciri, bayangin. Ini di catatan belakangnya ya. Ciri atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang pedagang dari Arab. Dia menyebutkan begitu, ketika memulai membaca bismillah dan kalau dia membaca alhamdulillah. Ini ada. Ini luar biasa nih. Tapi selama ini kita tidak pernah ditunjukkan itu. Makanya kalau jadi mahasiswa jangan nanggung-nanggung. Kalau baca teori ekonomi, coba baca sumbernya langsung. Teori The Wealth of Nation misalnya begitu. Berarti ada gap di sini. Ilmunya orang Islam, ilmunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat Khulafaur Rasyidun itu ternyata diambil oleh tokoh-tokoh ekonom Barat dan kemudian diakui sebagai ilmu mereka. Ini makanya saya sebut kita harus bangkit untuk belajar ilmu syariah.
Jangan bangga dengan teori-teorinya mereka. Kita bangga dengan teori kita sendiri. Gitu ya. Nah, Anda lebih dalam lagi, kalau ada kesempatan lebih luas lagi. Kenapa kok bisa seperti ini? Saya langsung ke sini. Ini slide kedua. Kita mengenal ada di orang tokoh-tokoh Muslim itu Abu Yusuf ini tidak salah, itu muridnya Imam Abu namanya adalah mengelola ekonomi yang mengelola pemerintah. Teori-teori ekonomi ada di situ. Tahun berapa? 700. Kapan? 1007. Itu peradaban, itu Prancis sedang mencapai puncaknya. Banyak orang-orang tokoh-tokoh, diantaranya tokoh ekonom, itu belajar tentang ilmu ekonomi sampai Adam Smith itu membaca kitabnya Abu Ubaid, yang beliau itu punya kitab namanya Al-Amwal. Yang beliau itu hidupnya 838 Masehi. Kitabul Amwal itu terjebak bahasa Inggrisnya the wealth. Amwal itu harta, kekayaan. The wealth, harta. Jadi kira-kira Adam Smith itu terinspirasi dari kitabnya Abu Ubaid. Karena beliau belajar ke sana menemukan teori-teori yang ditulis oleh Abu Ubaid. Yang dalam kitabnya Al-Amwal. Mahasiswa bisa searching di Google, kitab Amwal ada. Salah satu teori yang dikutip oleh Adam Smith adalah yang masyhur di kalangan kita, beliau Adam Smith punya teori invisible hand. Dalam kitab Al-Amwal miliknya Abu Ubaid, beliau menukil sebuah hadis. Hadis invisible hand itu sebetulnya terinspirasi dari hadis. Hadis apa? Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal, beliau itu menukil sebuah hadis ketika sahabat-sahabat pada zaman Rasulullah SAW ekonomi mengalami kontraksi. Harga-harga naik, melonjak tinggi. Nggak terkendali, kira-kira gitu lah ya. Datang kepada Rasulullah untuk sa'ir lana ya Rasulullah. Ya Rasul, tolong harga ini dipatok, dikendalikan, dipatoklah. Sekian harga makanan pokok. Lalu Rasulullah SAW hadisnya menyatakan innallaha huwal musa'il qabidul basitul raziq. Allah lah yang menentukan harga. Jadi nanti ada teori harga. Itu munculnya dari situ. Tapi kita nggak tahu, oh ini teorinya Adam Smith. Padahal itu diambil dari kitabnya Abu Ubaid yang bernama Al-Amwal. Jadi keren nggak? Islam itu keren nggak? Keren. Makanya betul tadi kalau kira-kira kata Dr. Abdullah tadi, kalau YAI, UPI ini sudah baik semua, insya Allah lah baik deh. Menerapkan ekonomi Islam baik, selesai semua Indonesia insya Allah. Bahkan yang ketiga, kita yang mengenal dalam teori ekonomi, teori Pareto Optimum, itu diambil dari kitab Nahjul Balaghah, yang itu kumpulan ceramah-ceramahnya Imam Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Luar biasa. Jadi kita tuh harus bangga. Kita harus ihya ulumiddin, membangkitkan. Kita kaji lagi kitab para ulama-ulama itu. Bahkan nanti dalam disertasi saya menyatakan dan menemukan
Keynes, teori-teorinya Keynesian itu diambil dari kitabnya Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Ibnu Khaldun itu hidup tahun 1300-an, 300 tahun, 400 tahun sebelum Adam Smith, sebelum Keynesian. Beliau sekitar 1300-an, 1332 Masehi. Jauh ada, beliau telah nulis namanya Al-Muqaddimah sampai dia dijulukin the father of economic. Ada seorang penulis Perancis di jurnal dengan bahasa Perancis, the father of economic itu bukan Adam Smith tetapi adalah Ibnu Khaldun. Luar biasa. Nah, kita perlu menggali. Teman-teman sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, kita harus menggali itu. Jadi sudah ada pemberontakan ilmu. Jadi orang-orang barat mengatakan the father of economic itu ini enggak salah. The father of economic adalah Ibnu Khaldun karena teori-teori pajak ada di situ, teori penawaran ada di situ, teori harga ada di situ, teori negara melakukan hisbah, pengawasan ada di situ di Muqaddimah itu. Dahsyat luar biasa itu. Sampai beliau itu ada lagi tidak hanya dijulukin the father of economic, ekonomis, tetapi beliau juga disebut bapak sosiolog. Luar biasa. Itu para sosiolog dunia itu rata-rata merujuk kepada kitabnya Ibnu Khaldun yaitu Muqaddimah. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf saya masih 15 menit. Nah, teman-teman sekalian, kita harus bangkit. Kenapa harus bangkit? Kita harus sadar. Kesadaran dan keinginan umat Islam untuk menghidupkan kembali ajaran muamalah maliyah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan dari pendapat-pendapat para ulama masa lalu itu insya Allah sudah cukup. Gitu ya. Nah, para tokoh itu menganggap begini, Adam Smith mengambil hanya sepotong. Keynesian mengambil sepotong, orang lain mengambil sepotong. Jadi teorinya Islam diambil sepotong. Kalau itu semua kita manut tadi kepada Al-Quran hadis, insya Allah selesai. Dan tapi Al-Quran hadis dari mana? Ya dibaca dari pemahaman ulama bagaimana memahami Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ini yang keren. Semua tokoh ekonom mengakui kegagalan kapitalisme dalam menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Itu sudah diakui, gagal. Teori kapital, sosialis sudah jelas nggak mungkin. Sudah tutup duluan. Kapitalisme sudah gagal. Betapa dari tahun 1930-an itu terjadi krisis ekonomi, krisis keuangan bertubi-tubi. Sampai kita pernah mengalami tahun 98. Itu ternyata gagal. Dunia ini bukan bertambah baik ekonominya, bukan bertambah adil ekonominya, tapi lagunya Rhoma Irama terbukti yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin nyungsep. Gap antara orang kaya dan miskin itu luar biasa tingginya. Kita ini sudah termakan, makanya kita kembali kepada teori-teori ekonomi Islam. Nah, adik-adik sekalian, saya langsung saja karena ini adalah saya anggap kuliah umum, jadi nggak masuk ke dalam-dalam, namanya juga umum. Bagaimana teori pandangan Islam terhadap ekonomi? Saya mencoba membandingkan ekonomi kapitalis, ekonomi Islam, ekonomi sosialis. Endingnya, tujuan akhirnya itu beda. Kalau kapitalis itu adalah liberalisasi ekonomi. Kalau ekonomi Islam itu keadilan dan falah. Keadilan dan kesejahteraan. Itu tujuannya. Tapi kalau sosialis orientalisme itu negara. Otoriter negara. Kalau ini bebas, nggak usah diatur. Kalau ini negara yang mengatur. Kalau Islam adil, kapan negara mengelola, kapan rakyat itu dibebaskan, kapan individu bisa memiliki kekayaan. Itu ada aturannya.
Kira-kira seperti itu. Maka paradigmanya, kalau ekonomi kapitalis adalah materialisme, kalau ekonomi Islam adalah paradigma syariah, kemudian kalau ekonomi sosialis adalah paradigmanya dialektika. Gitu ya. Ini kira-kira gambaran umumnya. Maka yang pas, yang paling akan nanti adalah yang ekonomi Islam. Nah, kita lihat ekonomi Islam itu kayak apa? Ilmu ada dua, ada ilmu ekonomi, ada sistem ekonomi Islam. Kalau ilmu ekonomi itu teknik-teknik umum untuk memenuhi kebutuhan, untuk mengadakan dan produktivitas menggali, ini umum, ini universal. Nggak ada nggak usah diatur. Orang udah bagaimana sih tuntutan bekerja udah diatur. Tapi kalau sebuah sistem ekonomi harus diatur, bagaimana pengaturan cara kepemilikan, bagaimana cara mendapatkan kekayaan, bagaimana distribusi, bagaimana pengelolaan, itu diatur, ada sistemnya. Gitu ya. Nah, itu sistem yang harus terkait dengan ideologi Islam dalam syariah, gitu. Dan itu akan mengikat individu, masyarakat, dan negara. Nah, kan lebih jelas di sini. Para mahasiswa, kalau kita ngomong tentang kepemilikan ekonomi, tentang di ekonomi itu ngomong kepemilikan. Ini pilar kita nih, pilar ekonomi Islam. Makanya nanti akan ada teori yang lebih investasi tadi. Investasi nanti akan di sini. Karena begini, manusia itu kan ada dua aspek. Satu aspek moral, satu aspek fisik. Imaterial sama material. Nah, ini kita ngomong material. Seseorang pengen mendapatkan harta, mendapatkan uang, mendapatkan sesuatu barang, itu atau kita pengen mengakui kepemilikan, maka Islam itu mengakui kepemilikan individu, mengakui kepemilikan umum, mengakui kepemilikan negara. Nanti secara mendalam, kapan seseorang saya mengakui itu milik saya? Kapan harta itu diakuin ini milik umum? Negara pun juga bahkan nggak ikut. Kapan Islam mengatur juga kapan negara itu memiliki kekayaan? Itu ada aturannya. Nah, untuk mendapatkan harta itu dengan cara memiliki. Nah, cara memiliki kita ada aturan halal dan haram. Nah, inilah yang diantara bedanya. Nah, nanti di cara memiliki inilah ada teori jual beli, teori ijaroh, teori mudorobah, teori musyarakah. Karena apa? Perpindahan kepemilikan. Kalau di konvensional hanya satu, untuk mengembangkan harta, sehingga harta itu nanti menjadi milik kita, itu instrumennya hanya satu, apa itu? Bunga. Kita pengen membeli mobil, tapi dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan pengen untung. Salah satu instrumennya satu-satunya itu dengan bunga kalau konven. Kalau di kita tidak. Dengan cara jual belikah, dengan cara ijarohkah, dengan cara mudorobah, musyarakah, salam, istisna, dan lain-lain. Disinilah agak perbedaan. Karena apa? Ketika cara memiliki harta benda itu dengan cara yang halal, maka nanti itu timbulnya keadilan dan kebahagiaan. Falah. Adil. Karena apa? Margin atau bagi hasil itu sesuai kesepakatan semuanya. Beda dengan bunga. Anda mau nggak mau begini, begitu. Lalu kalau sudah dimiliki, maka dikelola, dibelanjakan. Nah, kalau dibelanjakan, ya tentu kaitannya jangan dibelanjakan yang haram, harus sesuai aturan,
harus yang halal. Dikembangkan investasi, kalau mau duit Anda nambah pun harus jangan pokoknya kembali modal plus tambahan. Itu nggak boleh. Ada aturannya yang halal, apa yang haram kalau mau dikembangkan. Lalu kembali ke distribusi muter. Itu harus ada aturan halal dan haram. Nah, maka dari itu, kalau kita ngomong ekonomi Islam, ruang lingkupnya itu ada dua. Ada perilaku manusia, kita sebagai manusia itu harus memiliki keimanan, memiliki persaudaraan. Dalam berpraktek ekonomi, nggak boleh loh asal yang penting saya dapat orang lain nggak urus. Nggak ada, itu bukan bukan ekonomi Islam. Yang tadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu bukan teori ekonomi Islam. Nggak ada ukhuwah. Gitu, nggak ada. Padahal Islam nggak begitu. Nah, kalau dalam aplikasinya, dalam pengembangan kekayaan, maka nanti ada teori zakat. Dalam berbisnis, nggak boleh ada riba, nggak boleh ada judi, nggak boleh ada zulm, nggak boleh ada ghoror, nggak boleh ada maksiat, nggak boleh macam-macam. Istilahnya maghrib, maisir, ghoror, riba, zulm, maksiat. Dalam praktek pengembangan harta, kepemilikan harta, atau distribusi, kita harus ikutin koridor-koridor ini. Ya, inilah ekonomi Islam. Beda sekali dengan konvensional. Ini slide terakhir. Insya Allah slide terakhir ini. Maka, coba kita komparasikan teori ekonomi Islam dan konvensional. Sumbernya, kita jelas. Sumbernya Al-Quran dan hadis. Tapi kalau konvensional itu daya pikir manusia yang terbatas. Bahkan tadi kalau kita ngomong tadi di awal, Adam Smith itu dia bahasa saya, dia terinspirasi dari Kitabul Amwal Abu Ubaid. Berarti tidak murni dari dirinya. Kalau Al-Quran, hadis beda. Kemudian motif. Kalau ekonomi Islam motifnya apa? Ibadah. Motifnya falah. Tapi kalau konvensional itu rasional, materialisme. Semuanya ukur dengan kepemilikan harta. Kalau semakin banyak duit, semakin terpuaskan. Kebahagiaan diukur dengan kalau dia mampu membeli barang ataupun jasa. Paradigmanya apa? Paradigma ekonomi Islam itu syariah. Syariah tadi nggak boleh ada zulm, riba, maisir, doror, ghoror, maksiat, bayar zakat, ada ukhuwah, jangan rakus, ada nilai ibadah tuh. Kalau ekonomi konvensional, paradigma pasar, udah dunia materialisme semua, materialistik semua udah. Pondasinya apa? Muslim. Jadi maksudnya orang itu diposisikan sebagai orang Muslim. Tetapi kalau di konvensional manusia ekonomi. Nah, beda. Filosofinya apa? Kita ini menuju kebahagiaan. Kalau sana menuju kepuasan. Kita enggak bahagia kalau puas. Karena beda. Harta itu pokok kehidupan. Kalau pokok itu sebagai sandaran. Kita hanya pelengkap. Salah satu unsur untuk membahagiakan ya harta. Tapi kalau di konven itu sebagai aset. Investasinya kalau di Islam itu bagi hasil. Kalau di sana apa? Bunga. Investasi bisa margin, bisa bagi hasil. Kalau sana instrumennya cuma satu, bunga. Distribusi kekayaan bagaimana? Zakat, infak, hibah, hadiah, wakaf. Kalau di konven, pajak. Pakai pajak. Kalau kita, pajak itu instrumen belakangan. Boleh, tapi
zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah, dan yang lain-lain. Konsumsi dan produksi orientasi dalam ekonomi Islam itu maslahah, karena kebutuhan, karena kewajiban. Tapi kalau dikonven, karena ego dan rasional. Enggak, ini harta saya. Ya, orang lain nggak ada urusan. Kemudian kalau mekanisme pasar, kita bebas, tapi dalam pengawasan. Kalau konven, bebas sebebas-bebasnya. Nggak boleh ada ikut campur. Pengawasan pasar, kita punya al-hisbah. Kalau sana nggak ada apa. Fungsi negara. Negara itu kalau di Islam penjamin kebutuhan. Kalau di sana penentu kebijakan. Nah, bedanya. Kita kalau ngomong ekonomi Islam itu ekonomi real. Kalau di sana dikotomi antara sektor real dan moneter. Ini sektor realnya begini, moneternya begini. Kalau kita itu adalah sektor ekonomi real. Demikian, adik-adik, kita diskusi panjang. Mudah-mudahan ini sebagai tadi merubah mindset kita. Ayo kita belajar ekonomi Islam itu sudah sempurna. Nah, mereka potong-potong, akhirnya kita mindset kita itu sudah luar biasa. Apalagi dulu kata guru saya, dosen saya, Profesor Dr. Sri Edi Suwasono, bahkan beliau mengatakan tidak ada satupun textbook di ekonomi, teori buku-buku ekonomi yang mengajarkan tentang kerjasama, cooperation, itu nggak ada. Semuanya individualis. Padahal cooperation, ta'awuniyah, itu adalah teori Islam. Kita harus kerjasama bareng-bareng. Jangan kita saling menyikut, menyodok, kita menang sendiri, orang lain tersungkur, itu salah. Teori ekonomi itu bareng-bareng. Maju bersama, sejahtera bersama. Tapi bukan sosialisme juga. Semua milik kita bersama, tidak. Diakuin juga individu. Demikian, terima kasih kita diskusi. Saya kembalikan ke Al-Mukarram. Monggo, silakan Tat. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Bukhari Muslim LCMA. Selanjutnya, mungkin ada sedikit tambahan materi. Abi ingin menambahkan materi mungkin? Mohon maaf, Abi. Ya, sebentar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan narasumber yang luar biasa tadi dari mudah-mudahan masuk semua nih virus-virus syariah ke pikiran otak teman-teman ya. Amin gitu dong. Gimana? Ya Kang. Itu virus syariah memang harus kita coba sebar terus gitu ya. Sehingga mindset dari teman-teman mahasiswa terutama itu sudah mulai berubah lah paling tidak. Gitu. Memang merubah mindset itu harus menjadi satu keniscayaan bagi kita kalau mau selamat dunia akhirat, ya Pak Kiai ya, gitu harus seperti itu. Di pendidikan kampus pun apalagi sudah munculnya kampus merdeka itu outcome-nya itu memang betul-betul untuk menyiapkan satu manusia SDM yang bukan hanya memiliki
kompetensi secara keahlian di bidang ilmu tertentu, tetapi juga memiliki integriti, moralitas yang tinggi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Bukhari Muslim tadi. Ya, nah ini catatan bagi teman-teman, bukan hanya mengejar IPK ternyata ya. Kalau IPK itu di pasar baru udah banyak itu ya disiapkannya, ya enggak. Nah ini yang harus kita perhatikan betul bagi generasi Z. Mengubah mindset kan bukan cara untuk membalik tangan 1 detik atau 1 malam gitu ya. Tetapi memang perlu ada satu upaya yang intensif, struktur dan masif gitu ya. Seperti itu. Apa saja kan yang harus kita lakukan ya. Kalau kita sudah mendengar literasi syariah yang disampaikan Pak Kiai Dr. Muhammad Bukhari Muslim tadi, kan sudah mulai menjadi referensi ya, paling tidak membuka kesadaran kita. Oh ternyata sistem syariah itu menjadi penting untuk mengatasi problem kehidupan sekarang ini. Begitu. Nah, kenapa gitu ya? Kalau tadi sudah disampaikan bahwa sistem ekonomi konvensional itu hanya berdimensi duniawi, sedangkan manusia kan kebutuhannya bukan materialisme saja, ya, tetapi juga spiritualisme. Ya, spiritual juga harus kuat, yang akan menjadi basic untuk menggerakkan habit kita, kebiasaan kita itu dari kekuatan spiritual. Nah, oleh karena itu teman-teman paling tidak sudah mulai memahami bahwa mindset itu memang harus berkembang, harus growth, harus tumbuh, ya, harus bermigrasi. Sekiranya hari ini, saat ini, mindset kita itu dipenuhi dengan ribawi sehingga bahasa kita itu, otak kita dan hati kita kotor lah gitu, karena tidak mencapai ke satu kebahagiaan ya, kata Pak Kiai Bukhari tadi kan, bahwa syariah itu melahirkan satu kebahagiaan, bukan hanya kepuasan saja, tapi kebahagiaan ya. Kalau mencari kepuasan banyak ya, mau eceran ada, bulanan ada ya, dan sebagainya, betul nggak ya kan? Tetapi puas itu belum tentu bahagia begitu ya, Pak Kiai. Ya kan? Mencari kepuasan nggak apa. Kalau webinar ini teman-teman peserta tidak puas, ya jangan cari kepuasan di luar ya, nanti tidak akan bahagia. Tapi kalau yang ngomong adalah anggota Dewan Syariah Nasional, itu udah pasti menyiapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti doa yang harus kita lakukan tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dimensinya kan 2 ya, sukses dunia, sukses di akhirat kan gitu. Kalau teman-teman hanya sukses di dunia, ya besok IPK-nya mau 4, Abi kasih dah ya. Abi nggak ngasih, di pasar baru banyak yang dijualan kan gitu ya, atau di itu Perbak sana ya, pasar apa itu namanya,
Pasar Kuring ya. Apa? Taman apa? Taman Puring banyak tuh dijual tuh IPK. Mau 4, berapa ada di situ. Ya, nah, itu yang harus menjadi PR bagi teman-teman mahasiswa bahwa setiap kegiatan itu bukan berorientasi kepada hasil yang kita nikmati pada saat itu, tetapi punya dimensi lain yaitu bisa dinikmati sepanjang waktu dan abadi. Itu yaitu dunia dan akhirat begitu. Ya, oleh karena itu teman-teman sudah mulai tahu bahwa mindset kita harus tumbuh. Ya, ada mindset yang fix terus, tetap terus ya. Itu yang tidak mau belajar, tidak mau melakukan perubahan-perubahan. Manusia itu kan bergerak, move, ya kan, la move, gitu kan. Nah, otomatis teman-teman juga harus bergerak, ya. Nah, kenapa nggak mau gerak? Ternyata tadi mindset sistem ekonomi konvensional akan berdampak kepada negative thinking. Ya, ribawi itu negative thinking. Ya, kemudian di dalam hati kita dikotori oleh penyakit-penyakit hati, ya, yang sudah biasa dijelaskan oleh para kiai, yaitu terutama Pak Kiai Bukhari Muslim itu sudah biasa memberikan terapi-terapi hati begitu ya, supaya penyakit hatinya hilang. Nah, kalau masyarakat sudah diterapi seperti itu, sudah mulai menipis penyakit-penyakit hatinya, kemudian negatif thinking berubah menjadi positive thinking, otomatis Indonesia itu menjadi negara yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, ya, negara yang maju, yang sukses. Ini yang ditakutkan oleh negara-negara lain yang potensi Islamnya besar. Kenapa tidak tumbuh? Karena tidak mau menerapkan pedomannya sendiri. Itu permasalahannya. Nah, berangkat dari itu, PR buat teman-teman itu pakailah itu yang tadi sudah diingatkan oleh Pak Kiai. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sudah harus mulai mengembangkan atau menumbuhkan mindset kita. Ya, dengan cara apa gitu ya? Ya, paling tidak kita harus tahu lah bahwa positive thinking, ya, kalau bahasa Pak Dr. Bukhari Muslim itu adalah husnudon, gitu ya, husnudon. Nah, itu memang harus dirubah ya dari suudon menjadi husnudon. Ya, ini dalam terapi pikiran kita, ya, terapi dari hati kita itu dengan merubah suudon menjadi husnudon. Berat memang ya, berat ya, karena perilaku itu kan berat sekali merubah, makanya perlu latihan, perlu riadoh lah bahasa. Nah, riadoh atau latihan itu harus ada yang membimbing. Kalau yang membimbing untuk masyarakat ekonomi syariah, MES, ya inilah beliau ini satu-satunya yang ada di sini yang sudah memegang peranan di masyarakat ekonomi syariah yang komandoi oleh Mas Menteri Erick Thohir. Ya ini beliau-beliau ini yang harus kita jadi mentor kita gitu ya. Nggih Pak Kiai. Purun nggih? Nggih. Nah, tuh siap tuh untuk mentoring generasi Z ini ya ke dalam masyarakat ekonomi syariah, MES ya. Ya, MES titik ya, jangan sampai yang lain ya. Kalau MES itu sudah masuk ke ranah umum nanti malah jadi repot gitu kan. Ya enggak? Makanya benar-benar ini satu peluang, opportunity yang bagus bagi teman-teman untuk merubah mindset kita ya. Mindset yang suudon menjadi husnudon. Berat, memang berat ya. Teman-teman habis survei itu di manapun lah ya, itu setiap WA group
itu berapa porsi yang negatif, bad news maupun good news. Bisa ya. Paling banyak porsinya itu ya paling banyak adalah bad news. Itulah yang merusak otak-otak kita. Itu ya. Bagaimana cara menanggulanginya? Teman-teman yang sudah menjadi orang yang terpelajar ya harus mengungkapkan pesan-pesan message-message yang good news, diantisipasi begitu. Ya, harus diantisipasi dengan good news ya. Masyarakat akademis yang terpelajar itu masukkan yang good news untuk mengcounter yang bad news sehingga mindset yang suudon atau negative thinking menjadi positive thinking ya. Nah, kalau nanti mau lebih spesifik nanti bisa pelatihan dengan Abi kaitannya dengan desain thinking ya, mendesain pikiran kita seperti apa supaya produktif dan inovatif. Nanti kapan-kapan kita coba ya latihannya. Kalau yang sekarang yang sudah sedang menikmati pelatihan itu anak-anak manajemen lah ya, itu yang di kelas Abi. Oke ya, itu pertama adalah merubah mindset kita dari apa? Suudon menjadi apa? Hana menjadi apa? Ya, Bi. Dari suudon menjadi Husnuzon. menjadi apa? Husnuzon. Husnuzon atau positive Thinking. Itu pelatihannya ada tuh Abi ya, the power of positive thinking ya. Itu nanti bisa kita lakukan ya secara daring ya, gratis, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Terus bagaimana setelah kita melakukan pola pikir yang negative thinking menjadi positive thinking atau suudon menjadi husnudon ya. Oleh karena itu kita awali setiap kita melakukan aktivitas ya, kita harus awali dari apa? Dari rasa kepercayaan diri kita, keyakinan diri kita, tingkat keimanan diri kita. Nah, permasalahan kan iman kita kan kayak bukan dolar, kalau dolar sih naik terus ya. Yang suka naik turun apa sih ya? Anak kolor kali ya. Itu kadang-kadang kita kan naik, besok turun, naik lagi, turun lagi, mau menjelang puasa naik lagi kan gitu. Ya, makanya kayak kata Mas Dr. Bukhari Muslim, jadi itu imanakum di kalimat la ilaha illallah. Dan perbaharui iman kita dengan meningkatkan keyakinan kita dengan la ilaha illallah kan gitu. Ya. Nah, ini yang perlu. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka akan menjadikan kita percaya diri, yakin betul bahwa kita mau bisa berubah. Ya. Nah, pada setiap orang itu punya opportunity yang sama untuk mengubah keyakinan mereka, keyakinan kita ya, dari suudon menjadi husnudon. Ya. Kenapa? Karena keyakinan itu dibangun dari alam bawah sadar kita. Semua yang kita capai itu sebetulnya hasil dari pemikiran alam bawah sadar kita. Kalau kita bisa melakukan, ini bisa, itu terjadi bisa. Katanya pada diri sendiri. Ya, alam bawah sadar kita itu sebetulnya berfungsi apa enggak? Keyakinan itu dari situ. Kalau alam bawah sadar, alam sadar kita itu kalau diajak untuk beriman itu jadi preman terus maunya. Ya, keluar rumah ya udah beda. Waktu di masjid oke lah. Begitu keluar pintu masjid sudah preman lah. Ya Pak ya.
Ya kan? Karena ingat Allah itu pada saat takbir aja. Seperti wassalam ya wassalam semua. Gitu. Ya kan? Nggih, Pak Kiai. Siap. Itu. Jadi memang iman atau keyakinan itu memang dibangun dari alam bawah sadar. Makanya kita harus mendesain itu ya. Kalau mau ya nanti belajarlah design thinking supaya kecerdasan alam bawah sadar kita itu terukur ya. Apa yang kita inginkan itu bisa tercapai dan hidayah Allah itu masuk ke situ ya, ke alam bawah sadar kita. Ya kan, kalau hidayah Allah masuk ke alam sadar kita, wah dianalisis terus ya Pak Kiai ya. Udah nggak mungkin ya, udah bubar itu. Ya, seperti itu. Ya, apakah alam sadar kita juga mempengaruhi? Iya, tetap. Ya, tetap mengaruhi. Dua alam bawah sadar dan sadar kita itu mempengaruhi habit kita, perilaku kita. Ya, dari mana dia mempengaruhi? Dari information barrier, ya, dari hambatan-hambatan informasi yang dalam tanda kutip merusak ya struktur hati kita, struktur positif thinking kita. Itu diserangnya di situ. Dari mana? Dari informasi yang masuk. Nah, setiap detik kan informasi masuk di genggaman kita. Ya enggak? Ini jadi PR teman-teman. Bagaimana jari-jari kita itu melahirkan good news gitu. Ya, caranya seperti itulah. Ya, kan jari-jari kita. Ya, jadi informasi yang teman-teman dapat ya dari manapun, dari situs-situs yang resmi, dari yang tidak resmi, dari yang Islami, dari yang lain macam-macam ya, dari mendengar lagu, gambar ya, macam-macam itu akan terekam ya di bawah alam sadar kita. Ini hati-hati ya, semakin banyak informasi yang terserap di alam sadar kita itu akan mengalir ke alam bawah sadar kita, terekam sehingga akan muncul nih. Nah, kalau yang masuk adalah good news, berarti alam bawah sadar kita akan terpercik yang good news juga, yang inovatif, yang kreatif, yang berdimensi akhlakul karimah atau dunia akhirat begitu. Oke, supaya cepat nih. Kalau teman-teman masih seneng dengerin bad news seperti gosip-gosip para artis, para dai-dai yang artis gitu kan, ya kan? Biasanya nggak jauh ya, kita juga akan melakukan komen-komen yang seperti itu, ya kan? Nah, industri entertainment yang gratis, yang negative thinking itu memang sengaja digelontorkan untuk setiap media mainstream begitu. Ya, nah ini PR kita. Ya, kalau itu dilakukan terus-menerus, ya sudah wassalam lah. Ya, wassalam, kita punya mindset gitu. Ya, kita punya mindset hancur. Ya enggak, itu contoh yang ekstrim begitulah. Kita dijejali oleh negatif thinking itu dari industri-industri entertain, ya, gosip-gosip dan sebagainya. Gosip bukan media mainstream saja, sekarang semua media pakailah untuk bergosip ria. Ya, jadi komen-komen yang ngejulidin itu ya sudah jadi kebiasaan. Nah, inilah harus kita perbaiki. Ya, apalagi kita sebagai warga netter itu harus cerdas lah mulai. Terus bagaimana
kita merubah mindset seperti itu ya. Ya kita harus mulai hati-hatilah saring informasi yang bermanfaat bagi kita lah gitu ya. Baru kita rekam ya, baik apapun, lagu-lagu ya atau apa saja ya, gambar, cerita ya dan sebagainya. Itu harus kita saring betul ya. Kita batasi betul mana yang memilah-milah, mana yang berguna, yang manfaat, mana yang tidak. Itu. Oke. Kemudian kita harus bisa mencari figur ya untuk menjadi uswah. Kalau di Maulid ini kita memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad sebagai uswatun hasanah, dan kita mungkin generasi Z tidak mengenal betul Nabi ya, karena orang-orang sekarang kan maunya visualnya mana. Wah, kata Kiai Bukhari kan nggak mungkin Nabi diwujudkan kan gitu ya kan. Ya udah cari aja, belajar, beruswah aja lah ya, jangan uswah secara letterlek, belajar saja. Dari mana? Dari yang terdekat saja ya, dari bapaknya, dari ibunya. Oh, bapaknya saya nggak bisa jadi uswah. Ya, yang ada yang jadi idola lah, yang idola yang benar-benar bisa membimbing. Kalau di dalam masyarakat ekonomi syariah, ini orangnya bisa jadi panutan kan gitu. Ya, non sewu nggih, Pak Kiai. Itu bisa ya. Tutur tindak tanduknya, jalan pikirannya itu bisa jadi uswah, jadi role model ya. Kalau di kampus ada dosen yang bisa jadi uswah, ayo diambil ya yang baik-baik ya. Ya gitu ya. Juga paling tidak mulai merubah mindset kita lah paling tidak ya. Cari figur-figur atau role model yang tepat lah ya, yang sesuai dengan dengan alam kita, jangan memaksakan diri ya, gitu, ya gitu. Nah, ya sebentar lagi ya, dikit lagi ya, Abi perpendek. Kalau ibu-ibu maunya perpanjang katanya Pak Kiai. Baik, ya jadi yang kedua adalah kalau kita sudah bisa merubah mindset. Ya, yang kedua tadi sudah bisa mencari orang-orang hebat sebagai role model di sekitar kita. Kalau kita mau ekonomi syariah, tanya aja ke narasumber ini langsung, siapa sih yang kira-kira bisa jadi role model di ekonomi syariah, itu ya, bisa ya, figur-figur yang menjadi panutan kita, uswah ya. Di samping uswah yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian yang berikutnya tiga adalah tadi kita coba jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Periksa lagi keyakinan kita ya, percaya diri kita ya. Kalau sudah bisa ya insya Allah akan ketemu apa penyakitnya, diterapi ya. Terapi sendiri nggak bisa ya, ini ada mentor-mentor yang bisa membimbing kamu untuk menerapi tentang akidah keyakinan kita ya. Kemudian berikutnya adalah teman-teman harus bisa menentukan arah ya, visi ya, sasaran teman-teman ya. Harus punya obsesi, jangan hanya IPK saja. Ke depan saya tahun ini mau jadi apa, mau menguasai apa, itu harus ditetapkan hari ini. Ya, sehingga kita punya perilaku habit yang berbeda begitu ya, karena sudah terukur gitu. Tahun ini, tahun 2024 saya harus jadi ini, menguasai ini ya, sehingga perilaku kita dari sekarang sudah tertata gitu ya. Visi adalah tujuan yang jauh ke depan, tetapi ada dimensi waktunya dengan tujuan ya paling tidak jangka pendek, jangka menengah ya, atau sasaran jangka pendek kita. Nah, visi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai itu adalah visi yang berdimensi kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu
yang tadi disampaikan adalah fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, jangan hanya nyari puas, tapi harus nyari bahagia. Kalau bahasa keluarganya menjadi keluarga yang apa? Reski? Keluarga yang Akidah. terus Oke, Abi. sakinah, mawadah, Ar-Rahmah. warahmah, wahanah gitu ya. Oh, hanah enggak ya. Gitu ya. Itu yang terpenting seperti itu. Tetapkan visi dan tujuan sasaran kita untuk menyiapkan misi kita apa, ya, program kerja kita apa, setiap langkah sehingga kita bisa tercapai ya sasaran, tujuan dan visi kita ke depan gitu ya. Dan yang terakhir kita mencoba menemukan passion kita. Ya, kemarin sudah sudah belajar tentang apa merubah passionmu menjadi bisnismu kan gitu ya. Nah, itu cari passion kita. Kita sebetulnya nyaman di mana gitu ya. Kalau sudah ketemu ya kita sudah menemukan diri kita sendiri, menemukan suara diri kita, insya Allah kita bisa merubah mindset kita. Kalau kita sudah menemukan di masyarakat ekonomi syariah, ketemulah di situ, suara diri kita ada di situ, insya Allah kita akan mendapatkan apa tadi? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Yakinlah bahwa teman-teman itu pasti pernah gagal, tapi teman-teman nggak boleh malu untuk gagal, ya karena orang yang sukses itu pasti pernah melewati beberapa kegagalan, ya. Seperti bisnis lah, ya. Abi sebagai entrepreneur bisnis itu gagal sering, gitu ya. Tetapi sukses pun lebih sering. Begitu, ya. Itulah cara kita untuk merubah mindset dari ekonomi konvensional yang merusak sendi-sendi pikiran dan hati kita sehingga sampai hari ini pun Indonesia tidak akan bisa berubah, kontraproduktif terus ya. Oleh karena itu generasi Z ini ada mentor dari DSN dan masyarakat ekonomi syariah itu akan membawa kita ya untuk lompat, bermutasi, bermigrasi ya menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang menjadi kuntum khairul ummah yang bisa merubah bangsa ini dari yang kontraproduktif menjadi yang progresif revolusioner gitu ya Pak Kiai, seperti itu. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah pada kita semuanya sehingga kita bisa bergerak untuk merubah mindset kita dari suudan menjadi husnudan, menjadi yang kontraproduktif menjadi progresif revolusioner. Demikian dari Abi, kurang lebihnya mohon maaf sebagai introspeksi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah ya menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Abi untuk manel apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Dr. Bukhari Muslim. Mudah-mudahan manfaat, kita bisa menciptakan new mindset dan insya Allah akan mendapatkan new result. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdullah Muhsin SPDMM selaku panelis dan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Bukhari Muslim LCMA sebagai pembicara atas ilmu yang bermanfaat. Sepertinya materi yang disampaikan sangat menarik sekali ya teman-teman.
Kayaknya udah pada nggak sabar juga nih buat mengajukan pertanyaan. Baik, saatnya sekarang mulai memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom ini dengan menyertakan identitas ya. Silahkan yang ingin bertanya. Kayaknya sudah paham semua itu, atau nggak paham semua malah. Ya mungkin pertanyaannya dari saya dulu ya. Ya, silakan. Saya mau bertanya terkait saham konvensional nih. Itu sebenarnya hukum dalam Islam itu saham konvensional itu seperti apa ya? Baik, saham. Ya, saham. Baik. Wah, ini keren nih. Saya usul nih, ini BEM-nya bikin nanti komunikasi dengan saya bisa sekolah pasar modal syariah. Keren tuh. Satu mungkin dua sesi lah, 1 sampai jam 8 sampai jam 12 sudah ada. Nanti saya coba komunikasikan, nanti kita undang BII dengan OJK. Saya kira di ya ini keren nih kalau dibikin sekolah biar tahu ya teman-teman. Jadi kira-kira gini, saya jawab umum ya. Kita mengenal ada pasar modal biasa atau yang tidak syariah, ada yang pasar modal syariah. Paling sederhananya begini, di BEI Bursa Efek Indonesia itu setiap setahun ada 2 kali di akhir bulan Mei sama November akan merilis daftar efek syariah. Nah, teman-teman kalau mau investasi yang sesuai syariah, masuklah yang DES. Itu aja. Nanti ada kriteria bagaimana saham itu syariah. Itu ada sekolahnya nanti. Ada sekolah namanya ASPM, Ahli Syariah Pasar Modal. Ya, nanti ada khusus. Paling gampangnya nanti kita bikinlah. Dr. Abdullah bikin. Nanti saya coba bantu untuk komunikasi. Satu sesi sekolah pasar modal syariah itu kayak apa. Dan nanti saya undangkanlah BI atau orang-orang OJK. Biar clear nih anak-anak kampus kan luar biasa ini ntar. Saya punya mahasiswa dulu di UIN. Dia saya ajarin, saya suruh ikut seminar sehari dengan modal 500.000. Bulan depan kemudian dia lapor kepada saya, Pak Bukhari terima kasih, saya sudah nggak minta lagi kepada orang tua. Dia sudah jadi trader syariah. Keren, modalnya 500.000. Padahal saham itu modalnya minimal 100.000 sudah bisa. Saham itu nggak usah mau 1 juta, enggak. 100.000 udah bisa. Gitu ya. Ya. Itu yang saya sarankan ada nanti kriteria saham syariah. Ada beberapa kriteria. Salah satunya nanti yang masuk DES, daftar efek syariah itu adalah perusahaan yang hutang yang berbasis riba tidak lebih dari 45%, pendapatan non halalnya tidak lebih dari 10%. Kenapa demikian? Nanti ada sekolahnya. Kalau mau nanti investasi di pasar modal syariah, kendalanya apa? Ini ada beberapa pertanyaan ya karena nggak paham. Caranya paham, nanti kita undanglah SPS-nya, sistem online tradingnya, misalnya milik siapalah gitu, akan bisa difasilitasi. Gitu ya. Nanti panjang, itu khususnya sampai 6, kalau ASPM bisa sampai 3 bulan. Tapi nanti insya Allah akan gampang. Ini untuk yang saham ya. Saham syariah. Kenapa sih syariah penting? Karena kalau nggak syariah, peluang untuk judi besar. Untuk baik najas itu seolah-olah perusahaan ini bagus. Akhirnya kita beli, padahal bohong. Nah, itu najas, nggak boleh. Jadi bohong, berita-berita bohong. Itu banyak nih, kita harus pelajari. Gitu ya, Rizky sama yang bertanya itu. Kalau kendalanya nantilah, kalau kita ini ada pertanyaan bagaimana menghadapi kendala di investasi di modal. Teman-teman gini, investasi itu tidak hanya pasar modal. Ada pasar modal syariah, ada reksadana syariah, ada sukuk, ada macam lagi di emas, bisa lagi di tanah, itu investasi. Nah, nanti risikonya tuh masing-masing ada. Kalau saham itu misalnya liquid, dia liquid. Kalau sukuk bisa liquid tapi agak panjang.
Kemudian reksadana itu kita titipkan ke orang, ada MI manajer investasinya. Kalau yang mungkin liquid itu emas, bisa langsung kita jual belikan. Tanah yang berkepanjangan kita harus butuh proses lama. Nanti kita khusus dulu itu tentang macam-macam investasi biar kita tahu. Investasi yang paling tidak menguntungkan sebenarnya nabung. Nabung itu jangan dianggap investasi. Itu kurang tepat karena duitnya mati. Berapa sih keuntungannya? Paling sedikit sekali. Gitu. Oke. Silahkan. Ada lagi? Ini ada pertanyaan. Saya langsung di chat ya. Banyak persen mengenai bank itu bersifat tiba terutama bagi yang beragama Muslim. Ya gini. Ini kalau ini langsung ngomong ke ke lembaga keuangan. Kita ada mengenal bank syariah sama bank konven. Kurang lebih bedanya gini, kalau bank konven itu semua, kalau orang minjem, datang ke bank minjem, itu instrumennya pendapatannya bunga. Sehingga kalau minjem misalnya 10 juta, langsung kena bunga 5% per bulan. Kan gitu nih. Mau nggak mau pokoknya 5%, entah 10%, 12%, kan gitu. Kalau di syariah nggak boleh, haram. Bunga itu haram, riba. Terus instrumennya gimana? Tergantung. Anda itu minjem duit untuk apa? Oh, saya mau beli mobil. Baik, saya belikan mobil, nanti kita jual beli. Pakai margin murabahah. Oh, saya butuh modal usaha. Usaha apa? Bikin tahu, pabrik tahu. Baik, saya biayai tahunnya, laporannya nanti laba ruginya kita bagi ya. Nah, itu begitu. Hasilnya begitu. Tadi sangat beda sekali. Oke, ada lagi? Ini sebentar lagi udah adzan ini 3 menit lagi. Saya ingin bertanya, adakah perbedaan acuan saham untuk berinvestasi ekonomi syariah dengan ekonomi umumnya? Lain. Saham itu nanti kita harus masuk, sekarang pakai sistem online trading semua ya. Online trading lah. Sekarang kita masuk, nanti kita akan milih. Saham-saham itu kita milih perusahaan-perusahaan. Mau BRIS, BRI, Garuda, Telkom, apa gitu ya. Nanti kita kalau yang tadi saya pesankan, kalau mau syariah, masuklah daftar efek syariah perusahaan yang sudah tersertifikasi syariah. Belilah saham itu. Itu aja. Beli saham itu 100.000, 500.000 gitu. Kalau mau Anda jadi trader, dijual beli, transaksi jual beli harian, boleh. Nanti jual, nanti dan kita dapat untungnya. Seperti saya ada jualan barang itu apa di online atau apa itu. Tapi ini pakai saham. Nanti insya Allah kalau pas sekolah pasar saham syariah insya Allah akan paham. Nanti saya akan usahakan lah. Bisa ada satu sesi Anda khusus bikin seminar namanya sekolah pasar modal syariah gitu loh. Mohon maaf, Oke. Bapak. Mungkin karena memasuki waktu azan zuhur, kita jeda sebentar. Iya nih tempat saya nggak ada nih. Kita selesai jam berapa Mbak? Jam sekitar 12:30, Bapak. 1:30. Panjang banget. Saya tinggal dulu karena harus ngimamin gimana ini? Atau lanjut? Oke, kita dengerin adzan dulu deh.
Siapa ini MC? Ya. Saya harus imam dulu sebentar, 10 menit mungkin nggak? Nanti kita lanjutkan. Mungkin langsung ke sesi dokumentasi aja. Ya, langsung ke dokumentasi aja, Pak. Begitu, gitu, baik. Ya. Enggak, karena ya saya ada pesantren yang harus ngimamin. Saya pikir jam 12 sudah selesai. Atau masih ada pertanyaan, silakan. Sepertinya sudah sih, Pak, pertanyaan. Oke, baik. Maaf Pak, kita langsung ke dokumentasi dan penyerahan sertifikat aja ya Pak. Baik, monggo. Makasih. Ikut sertifikat sebagai bukti telah dilaksanakannya webinar ini, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Bukhari Muslim LCME telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Nanti dikirim ke WhatsApp ya. Iya Pak, nanti kami kirim. Baik, makasih. Teman-teman, ini bisa langsung ke sesi dokumentasi kali ya, supaya Pak Bukharinya bisa itu. Ya, mangga, silakan. Untuk seluruh partisipan, dimohon untuk menyalakan kameranya dan berikan gaya yang terbaik. Kepada tim dokumentasi dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Alvenita. Saya di sini bertugas untuk meng-capture pada sesi foto bersama. Untuk para hadirin bisa on cam ya. Ini mohon maaf sebelumnya untuk Ibu Nana, apa bisa on cam? Supaya bisa kita mulai. Atau langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Terima kasih, dari Sinta. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, panelis, serta para peserta yang telah menyimak dari acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada para peserta harap mengisi link absensi melalui link yang sudah dikirimkan di chat Zoom ini. Baik, saya Reski Linoval. Dan saya Zelia Talia. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan sebagai MC. Kepada Bapak Ibu dosen serta peserta yang telah hadir pada webinar hari ini, sudah diperbolehkan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting. Makasih. Salam. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih. Saya, terima kasih ya teman-teman semuanya. Tetap semangat. Nabi. Terima kasih juga, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.